Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan mempersembahkan. Ekosistem mangrove atau disebut juga dengan hutan bakau. Hutan ini biasanya tumbuh di sepanjang pesisir pantai, muara sungai, bahkan ada yang tumbuh di rawa gambut. Meski wilayah sebaran ekosistem mangrove cukup luas, tapi hanya mangrove tropis yang memiliki densitas spesies tinggi. Lebih dari sepertiga luasan mangrove tropis ada di Asia Tenggara. Dan dari jumlah itu, yang masuk ke wilayah Indonesia mencapai lebih dari 80%, sehingga membuat Indonesia menjadi negara dengan ekosistem mangrove terluas. Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah riset mitigasi, adaptasi, dan konservasi. Di mana dalam riset ini kita memfokuskan pada mitigasi perubahan iklim dan kebencanaan yang lain. Dalam hal mitigasi perubahan iklim, kita fokus pada riset ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir mempunyai beberapa peranan. Yang pertama adalah melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan erosi yang disebabkan oleh gelombang maupun oleh arus laut. Yang kedua, ekosistem pesisir mempunyai peranan dalam melestarikan sumber daya ikan. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem pesisir itu mempunyai apa yang disebut dengan layanan ekosistem atau ekosistem services, di mana dengan ekosistem pesisir kita dapat mengambil manfaat ekonomi terutama ya. Misalnya saat ini kita memanfaatkan ekosistem pesisir, dalam hal ini mangrove dan lamun, yang digunakan untuk kawasan pariwisata atau ekowisata. Tumbuhan ekosistem mangrove sangat dipengaruhi oleh kualitas air di sekitarnya. Maka dari itu, diperlukan beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa tim di lapangan, seperti tim riset tanaman bakau, tim riset air laut, dan juga tim riset tata ruang. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menggali informasi dari lokasi studi kami, terutama dari masyarakat pesisir di lokasi studi, bagaimana kondisi ekosistem pesisir yang selama ini dimanfaatkan layanan ekosistemnya. Apakah ada suatu perubahan yang mengakibatkan menurunnya kondisi sosial ekonomi, dan jika ada suatu kasus seperti itu, maka kami menggali lebih dalam lagi apa penyebabnya. Sampai 1 meter putar. Ya, kita ini dapat sedimen yang pertama, dalamannya 85 cm. Untuk dari 85 sampai ke 10 cm kita potong per 5 cm. Kemudian yang dari 10 sampai ke 0 kita ambil per 2 cm. Tapi untuk yang 2 cm ini kita bisa sampai ke usia sedimen dan logam beratnya. Jadi untuk mendapatkan data karbon di ekosistem mangrove, kita memerlukan pengukuran data primer, yaitu pengukuran diameter batang pohon dan juga tadi yang sedimen. Ini untuk kita mengetahui satu plot itu berbentuk lingkaran
mengikuti metode dari blue carbon inisiatif. Plotnya diameter 7 meter. Kami menggunakan tali transek masing-masing 7 meter. Kami sudah mendapatkan gambarannya, bentuk lingkarannya seperti apa. Kami mulai untuk menghitung, maksudnya mengukur diameter masing-masing pohon. Pengukuran diameter pohon setinggi 1,3 meter dari tanah, kurang lebih setinggi dada. Untuk pengukuran masing-masing diameter pohon menggunakan meteran, juga dilakukan pemasangan plat ini yang sudah diberi nomor. Ini untuk establish permanent plot. Jadi setelah 1 tahun kemudian kami mendatangi lokasi ini, kami bisa mengukur kembali setiap pohon ini siap plat di permanent plot. Pita ini berfungsi untuk menandakan ini adalah titik kita. 24 nomor 775 727 XG 14. Untuk pengukuran di plot mangrove, kami juga melakukan pemasangan dendrometer. Ini yang bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan mangrove. Berapa presisinya per milinya dalam jangka waktu data series. Kami mendapatkan data tahunan menggunakan dendrometer. Hutan mangrove di Indonesia rata-rata dapat menyerap karbon sebesar 52,8 ton karbon per hektar per tahun, yang artinya 2 kali lipat lebih besar lebih tinggi dari emisi global. Tema penelitian yang sedang kami lakukan saat ini berfokus pada bagaimana tata ruang dan perubahannya mempengaruhi ekosistem pesisir dan layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Seperti yang mungkin kita tahu bahwa aktivitas manusia ini mempengaruhi kualitas dan juga kuantitas dari ekosistem pesisir seperti mangrove, lamun, dan karang. Mangrove dan lamun juga sering kita sebut sebagai ekosistem karbon biru atau blue carbon karena punya fungsi mitigasi perubahan iklim, yaitu lamun dan mangrove menyerap karbon dari atmosfer. Sukses! Oi! Oke, sampai di tempat tujuan. Posisi kode PN1. Kedalaman 1,2 meter. Oke, IQ bisa turunkan. Oke, kalibrasi, sip. Oke, record. Ya, turun pelan-pelan. DO 5,2, klorofil 2,4, temperatur 29, salinitas 17,6. meter. Siap. Kedalaman 1,3. Kalibrasi. pH 5,8. Terus turbinitas 32. Temperatur 28. Kedalaman Berapa 1,3. 1,3.
Nah, perubahan tata ruang ini sering membuat degradasi atau menyebabkan degradasi dari ekosistem pesisir, sehingga luasannya berubah, kemudian kualitas atau kesehatannya berubah, dan layanan ekosistem yang diberikan dari ekosistem tersebut juga berubah atau berkurang, sehingga dampaknya kepada sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pesisir yang memanfaatkan ekosistem pesisir untuk perikanan atau ekowisata atau fungsi-fungsi ekosistem yang lain seperti perlindungan pantai. Hutan bakau ternyata tidak hanya bermanfaat untuk menanggulangi abrasi saja, tapi juga efektif untuk menjadi benteng hidup ketika terjadi tsunami. Terlebih, ekosistem pesisir pantai akan lebih alami dengan keberadaan hutan bakau yang memancing biota laut untuk berkembang biak. Selain itu, ada satu hal lagi yang menjadi daya tarik wisatawan ketika mengunjungi ekowisata ekosistem mangrove. Kalau untuk menanggulangi air ataupun tsunami, sabuk hijau kan kita tanam di pinggir-pinggir pantai. Ada sekitar 19 jenis tanaman mangrove. Jadi kalau ada air gede, gitu, air bah laut ataupun tsunami, dia bisa jadi filter untuk menghalangi air jadi pecah, jadi breakwater. Itu keuntungannya mangrove. Jadi kita udah perhitungkan kalau kita nanam kerapatan sekian dengan mangrove, kalau air kecepatan sekian speed atau sekian knot kan udah terhalang. Jadi yang harusnya dia nyampe umpamanya di jarak 300-400 meter, di 50 meter kan udah pecah. Kesananya kan berhenti. Kampung kami itu betul-betul menjadi kampung bencana karena hampir setiap tahun sejak tahun 85 itu tergerus oleh gelombang abrasi, sehingga tambak yang merupakan mata pencaharian masyarakat itu hancur, bahkan sampai dengan ribuan hektar hilang. Pertama kita tanam itu kurang lebih 150.000 di luasan 1,5 hektar, itu ternyata tumbuh dengan baik. Jadi begitu masyarakat sudah giat dan menanam dengan semangat, kemudian mangrove-nya itu tumbuh dengan subur. Pada tahun 2016 diresmikan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi desa ekologi mangrove yang pertama di Jawa Tengah. Awal kita dibuka menjadi ekologi itu ya kita masih sebatas sederhana. Ya di sana karena wisatanya kebetulan berada di tengah laut, sepanjang penanaman kami di sana ya paling ada spot-spot yang untuk istirahat dengan pendapat dari para pengunjung itu begitu nyaman, udaranya segar, nyantai dan enak. Tapi begitu kami wisatanya sudah agak berkembang, maka kami berupaya untuk memenuhi apa yang jadi harapan masyarakat, termasuk wahana-wahana baru seperti ada menara pandang, kemudian ada jet ski, ada banana boat, ada speedboat, kemudian di sana juga banyak tempat-tempat istirahat di sekitar dalam wisata pohon mangrove. Manfaat lain untuk ekosistem mangrove dari sektor perikanan digunakan biasanya di sekitar ekosistem mangrove itu ada kegiatan tambak ikan. Nah, fungsi mangrove-nya di sini sebagai filter untuk memfilter air yang masuk ke dalam tambak. Diharapkan air yang masuk ke dalam tambak kualitasnya menjadi lebih baik, dan tambak-tambak yang ada di sekitar ekosistem mangrove biasanya tambak ikan bandeng, kemudian udang, mujair, dan ada juga kepiting. Jadi terkait dengan mangrove, memang ini kan mangrove ini sebenarnya saling membutuhkan dengan tambak. Di mana tambak, di mana ada pembersihan lumpur akan menjadi pupuk bagi mangrove. Terus mangrove sendiri kontribusinya terhadap tambak itu bisa menghigieniskan air. Jadi nanti banyak sumber-sumber air di dalam tambak ini. Yang berbudidaya di kelompok ini ada 3. Yang pertama adalah udang panami, yang kedua mujair, yang ketiga adalah bandeng, ikan bandeng. Kalau di udang panami setelahnya persiapan lahan, baru penanaman.
Dari penanaman, karena ini dari sini tradisional, maka per meternya itu ambil sekitar 30-40 ribu. Ini dalam jumlah tanam ada sekitar 250 ribu yang 3 petak. Itu insya Allah akan menghasilkan sekitar 5 ton, minimal 4,5 ton. Kalau mujahid, marketnya tidak usah dikirim kemana-mana, tapi marketnya datang sendiri ke sini. Jadi peminat-peminat pada mancing, maka di sini mau dijadikan programnya wisata pancing. Saat ini masyarakat yang memanfaatkan tambak di sekitar ekosistem mangrove, kesadaran untuk nilai penting dari mangrove itu sudah sangat tinggi. Jadi sambil mereka memanfaatkan tambak yang sudah ada, mereka juga ikut memelihara atau mengkonservasi mangrove yang ada di sekitar tambak mereka. Keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem mangrove salah satunya adalah kepiting. Kemampuan kepiting untuk molting dalam membesarkan dirinya itu dijadikan salah satu upaya untuk melakukan budidaya kepiting soka. Kepiting dilakukan suatu tindakan yang untuk mencegah dia di mangsa biota lain, maka dilakukan suatu teknik budidaya dengan mengurung kepiting di dalam sangkar. Kenapa disebut kepiting soka? Karena dia cangkangnya lunak. Soka adalah soft shell crab. Awalnya kita kepiting biasa mula-mula dengan benih yang berat mungkin antara 1 on. Nah, awalnya kita potong kaki-kaki yang tajam aja. Tinggal kaki renang sama capitnya. Ini namanya sistem Popeye. Kurang lebih antara 1 bulan dia akan ganti kulit, dia akan keluar dari belakang. Nah, ini cangkangnya yang kosong. Keluarlah kepiting yang cangkangnya lunak, yang kita sebut kepiting soka. Beli benihnya kepiting biasa, kepiting mangrove ini yang sekilo isi 10, ini antara 30.000. Sedangkan nanti kalau sudah molting, kita per kilo bisa nyampe 100, bahkan 120. Harapan kami sih para pembudidaya kepiting soka yang terutama dari segi alam, airnya biar bisa terjaga, tidak terkontaminasi sama racun atau mungkin dari limbah-limbah perusahaan. Teman-teman sekalian, kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hari ini masih berkesempatan untuk melaksanakan survei. Rencana hari ini kita akan berkunjung ke Desa Ujung Alang. Baik, sebelum kita mulai, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat! Semangat! Tumbuhan mangrove itu sendiri ketika dimanfaatkan bisa memberikan nilai manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mangrove mempunyai zat warna alami yang disebut tanin yang dapat digunakan untuk mewarnai kain. Di Pedukuhan Pandan Sari ini, kelompok batik wanita mangrove Sari memanfaatkan batang kayu mangrove yang sudah mati. Biasanya yang dimanfaatkan adalah mangrove-mangrove dari jenis Rhizopora apiculata dan Rhizopora mucronata yang banyak tersebar atau tumbuh di pesisir desa Kaliulingi ini. Kita manfaatkan kulit dari mangrove itu sendiri, mangrove yang sudah pada tumbang. Kita ambil kulitnya, setelah itu kulitnya dijemur. Setelah dijemur, nanti direbus 1 kilo kulit mangrove 10 liter air hingga menjadi 5 liter air. Setelah dingin, air itu biar
Ini buat ngecelupin batik ini pewarna alam. 1 sampai 15 kali celupan baru jadi warna yang diinginkan. Ibu-ibu di sini pengen dari pemerintahan membantu kita memasarkan batik-batik ini biar bisa sampai ke luar mancanegara. Kita kerjakan itu pembelajaran tugasnya ini ya. Jadi di sini nanti akan dibangun gedung riset yang khusus akan melakukan kegiatan terkait dengan riset teknologi kelautan, dan juga gedung akuarium yang akan diisi oleh 3 akuarium besar yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan riset berhubungan dengan perikanan dan juga untuk kegiatan eduwisata bagi masyarakat di sekitar sini. Kawasan wisata ini selain akuarium itu akan juga ada kawasan wisata mangrove, di mana di sini gedung ini juga sudah dikelilingi oleh mangrove. Jadi mangrove di kawasan wisata Piamari ini akan kita kembangkan sehingga dia bisa juga menjadi kawasan wisata yang dapat memberikan informasi kepada generasi muda dan pengunjung-pengunjung lainnya di sini mengenai pentingnya fungsi mangrove bagi ekosistem dan lain sebagainya. Kami berharap bahwa penelitian ini merupakan suatu kontribusi terhadap bagaimana layanan ekosistem atau fungsi ekologi dan sosial ekonomi yang dimiliki ekosistem dapat menjadi satu parameter untuk penataan tata ruang, baik tata ruang darat maupun tata ruang pesisir, sehingga nanti penataan ruang darat maupun pesisir itu memperhitungkan faktor layanan ekosistem penting yang itu mendukung kehidupan sosial, ekonomi, kultural dari masyarakat pesisir. Dari serangkaian penelitian yang kita laksanakan, kita harapkan nanti hasilnya dapat menjadi satu rekomendasi, formulasi bagaimana kita bisa menata kawasan pesisir, menata ruangnya, dan kemudian bisa melakukan pengelolaan kawasan pesisir dan laut secara lestari. Sehingga laut dan pesisir ini pada akhirnya akan membawa kesejahteraan dan keberlanjutan bagi masyarakat pesisir. Mari kita lestarikan ekosistem mangrove